Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Sofa Safira dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan demokrasi digital mata kuliah kewarganegaraan. Pertama, yaitu pengertian. Demokrasi digital adalah bentuk demokrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pendukung proses politik dan pemerintahan. Teknologi digital digunakan untuk memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Demokrasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan cara warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Selanjutnya, konsep demokrasi digital. Konsep demokrasi digital menekankan adanya keterbukaan informasi, komunikasi dua arah, dan partisipasi aktif masyarakat melalui platform digital. Pemerintah dapat menyampaikan kebijakan secara terbuka, sementara masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan pengawasan secara langsung. Dengan konsep ini, demokrasi menjadi jauh inklusif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Penerapan demokrasi digital di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi digital diterapkan melalui berbagai inovasi seperti platform Lapor Go ID untuk pengaduan masyarakat, pengembangan e-government, serta pemanfaatan media sosial sebagai ruang diskusi publik. Selain itu, inisiatif masyarakat seperti petisi online dan pengawasan pemilu berbasis digital menunjukkan peran aktif warga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas demokrasi. Selanjutnya, beberapa tantangan pada demokrasi digital. Tantangan pertama yaitu polarisasi politik. Polarisasi politik menjadi tantangan utama dalam demokrasi digital ketika masyarakat terpecah ke dalam kelompok yang saling bertentangan. Algoritma media sosial cenderung memperkuat pandangan yang sejalan dengan keyakinan pengguna, sehingga mempersempit sudut pandang dan melemahkan dialog yang sehat. Kondisi ini menghambat proses diskusi publik yang objektif dan rasional. Tantangan kedua yaitu hoax dan disinformasi. Hoax dan disinformasi menyebar dengan cepat di ruang digital karena sifatnya yang sensasional dan emosional. Informasi palsu sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik, terutama dalam konteks politik. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat sulit membedakan antara fakta dan opini, sehingga hoax dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Tantangan yang ketiga yaitu privasi data. Privasi data menjadi isu serius karena aktivitas digital masyarakat meninggalkan jejak informasi pribadi. Kebocoran dan penyalahgunaan data dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun kriminal. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi memperbesar resiko manipulasi opini publik dan melemahkan prinsip keadilan dalam demokrasi. Tantangan yang keempat yaitu digital citizenship. Digital citizenship berkaitan dengan kemampuan warga negara menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Rendahnya kesadaran etika digital menyebabkan maraknya ujaran kebencian, perundungan daring, dan penyebaran konten negatif. Kondisi ini menurunkan kualitas diskusi publik dan memperburuk iklim demokrasi digital. Selanjutnya, dampak tantangan demokrasi digital. Berbagai tantangan demokrasi digital berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatnya konflik sosial, serta melemahnya kualitas demokrasi. Selain itu, kekerasan digital seperti cyberbullying juga dapat terdampak pada kesehatan mental masyarakat, terutama di generasi muda. Melalui pembahasan ini dapat dipahami bahwa demokrasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga digital. Tantangan demokrasi digital menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan dengan kematangan demokrasi. Tanpa literasi digital, karakter yang kuat, serta regulasi yang adil, ruang digital berpotensi menjadi sumber konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, dengan bersikap kritis terhadap informasi,
menjaga etika berkomunikasi, dan melindungi data pribadi, kita dapat berkontribusi dalam membangun demokrasi digital yang sehat, inklusif, dan keberlanjutan. Sekian dari penjelasan saya tentang tantangan demokrasi digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.